351 tak terkalahkan. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Tuan Susano sudah mati. Valet mundur dan bergumam pada dirinya sendiri. Pergantian peristiwa merupakan pukulan telak bagi para pendeta. Lord Susano adalah dewa mereka. Pengabdian mereka telah mendorong mereka untuk mengabdi pada Lord Susano, sementara Lord Susano juga membalas pengabdian mereka dengan menjadikan rakyatnya sebagai kekuatan yang tangguh di Pulau Kyushu. Begitu kuatnya Lord Susano, bahkan Chizuru Masahiro maupun Genkaza Takeda tidak berani menentang Dewa Iblis. Dia memiliki kekuatan yang tak terbayangkan dan sama mematikannya dengan seorang kultivator negara abadi. Namun, keberadaan Sale tersebut dibunuh oleh Chen Fan dengan satu pukulan. Mereka merasa sulit menerima kenyataan seperti itu. Dia memecahkan penghalang hipersonik. Dia memecahkan penghalang hipersonik. Saya akhirnya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mata Genkaza Takeda berbinar karena terkejut dan gembira. Seolah-olah dia telah menemukan dewa baru. Dia telah mendengar bahwa Grandmaster terkuat di Tiongkok, Master Chen Beixuan, telah menggunakan teknik yang sama untuk membunuh Buck the Diamond dan Lei Qianjue dan menjadi terkenal. Dia segera menduduki peringkat nomor 3 di Dark Roll dan dianggap mampu menyaingi seluruh pasukan. Genkaza Takeda tidak mempercayai hal itu. Mendobrak penghalang hipersonik akan terlalu membebani tubuh manusia. Tidak masuk akal jika berpikir bahwa daging Beixuan sekuat dan tahan lama seperti jet tempur. Namun, setelah melihat gerakan luar biasa itu dengan matanya sendiri, keraguannya sebelumnya menguap. Jika pukulan agresif ini menimpanya, dia mungkin sudah mati. Gumpalan kabut putih tidak menghilang sampai Chen Fan menarik tangannya kembali. Kemudian, dan hanya pada saat itulah, badai yang memekakkan telinga melanda seluruh kuil. Kedengarannya seperti selembar kertas besar yang robek menjadi dua, dan gelombang suara itu menghempaskan apapun yang tidak dipaku ke tanah dan mencabik-cabiknya. Dia membunuh Lord Susano dengan satu pukulan. Kekuatan Chen Fan seolah-olah menjadi bukti bahwa dialah orang paling berkuasa di Tiongkok. Yukishiro Sa sudah berseri-seri dan bersorak atas kemenangan Chen Fan. Chizuru Masahiro mendengus dan tidak setuju. Tidak, ini tidak mungkin. Lord Susano seharusnya tidak dikalahkan begitu saja. Lihatlah, segera setelah lelaki tua itu menyelesaikan kata-katanya, sesuatu yang tidak dapat dijelaskan terjadi. Kabut gelap bergulung ke arah kepala Lord Susano yang terpenggal seperti awan gelap sebelum badai petir. Kabut itu menopang kepala Lord Susano dan mengangkatnya ke udara. Di bawah kepala yang terpenggal, kegelapan berputar dan berputar hingga sosok tubuh perlahan terbentuk. Ini dimulai dengan bentuk batang tubuh yang dipahat secara kasar, lalu anggota badan dan leher. Pada akhirnya, lapisan sisik berkilauan muncul di tubuh anak laki-laki itu. Dalam beberapa saat singkat, tubuh Lord Susano muncul kembali dengan penuh kemuliaan. Dia tidak terlihat terluka sama sekali. Seolah-olah serangan mematikan Chen Fan tidak berpengaruh apapun padanya. Suara Yukishiro Sa membeku di tenggorokannya saat sorak-sorai para pendeta terdengar di sekelilingnya. Senyuman lebar merekah di wajah Genkaza Takeda. Valet juga tersenyum, samar-samar atau asal-asalan saat sedikit kekecewaan muncul di matanya. Chizuru Masahiro mengusap janggut putih panjangnya dan berkata, Chen Beixuan merayakannya terlalu dini. Kekuatan Lord Susano dibangun di atas ratusan tahun penanaman. Dia tidak akan mudah dikalahkan. Seperti yang saya katakan, dia tidak terkalahkan di dalam kuil ini. Petik 2. Tak terkalahkan. Melihat Lord Susano yang pulih sepenuhnya, Yukishiro Sa diliputi keputusasaan. Siapapun akan putus asa saat menghadapi lawan yang tak terkalahkan. Tuan Susano, Chen Beixuan hanya dapat menggunakan pukulan hipersonik satu kali. Genkaza Takeda meneriakkan tip pada Lord Susano. Lord Susano berbicara dengan suara serak. Chen Beixuan, saya seharusnya tidak mengabaikan kemampuan Anda. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda mampu memberikan begitu banyak kerusakan. Anda telah mengungguli semua seniman bela diri yang pernah saya temui ketika saya mengunjungi Tiongkok. Sungguh fisik yang mengesankan, tidak heran mereka menyebutnya badan harta karun dewa tingkat bumi. Dewa Iblis terkekeh sambil mengarahkan pandangan panasnya ke tubuh Chen Fan. Matanya terbakar api keserakahan seperti bara api. Lord Susano yakin bahwa Chen Fan memiliki tubuh harta karun dewa tingkat bumi setelah melihat kekuatan luar biasa Chen Fan. Tubuh orang normal akan dihancurkan oleh kecepatan dan momentumnya sendiri saat mencapai kecepatan hipersonik,
dan hanya tubuh seorang immortal yang dapat menahan tekanan tersebut. Betapapun mematikannya seranganmu, aku tidak bisa dikalahkan selama kita berada dalam batas kuil. Tentu saja, pukulanmu kuat, tapi berapa banyak pukulan yang bisa kamu gunakan padaku? Lord Susanoo bertanya dengan nada mengancam. Dia telah memeriksa profil Chen Fan berkali-kali dan tahu bahwa pukulan hipersonik adalah salah satu gerakan Chen Fan yang paling kuat. Selain itu, ia juga mengetahui bahwa penggunaan serangan perpajakan tersebut sangat terbatas. Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan mengerutkan alisnya saat dia memandang tubuh baru Lord Susanoo. Dia telah menggunakan serangan hipersonik dan membunuh Lei Qianjue dan Diamond Bug dengan mudah, jadi dia tidak menyangka Dewa Iblis akan pulih dari serangan itu secara menyeluruh dan cepat. Berbeda dengan Lei Qianjue, Lord Susanoo tidak ada secara fisik di dunia ini. Dia ada semata-mata sebagai kombinasi energi jiwa dan jiwa ilahi. Energi ini dapat dibentuk kembali setelah terfragmentasi dengan kerugian yang sangat kecil. Lord Susanoo telah memanfaatkan energi jiwa dalam jumlah besar selama berabad-abad, dan oleh karena itu dia dapat meregenerasi tubuhnya hampir tanpa batas waktu. Bahkan sosok perkasa dalam kondisi formasi jiwa yang memiliki esensi primordial yang hampir tidak bisa dihancurkan di dimensi hampa bisa terbunuh, apalagi roh hantu di tingkat laut ilahi. Kamu terlalu percaya diri. Alis Chen Fan berkerut saat dia menyeringai. Saya ingin mengetahui dengan tepat berapa kali Anda dapat meregenerasi tubuh Anda. Setelah Chen Fan mengatakan itu, dia mengepalkan tangannya saat tubuhnya berkedip-kedip dan tidak terlihat. Kabum, guntur lain muncul di dimensi kehampaan. Itu mengubah udara menjadi cairan dan merobeknya dari tengah. Dari celah ruang hampa, segumpal awan putih membubung dan tertiup ke segala arah oleh angin kencang. Pepohonan dan bebatuan yang bersentuhan dengan kabut putih meledak dengan hebat. Dalam sekejap, Chen Fan telah menempuh jarak 10 meter antara dia dan Lord Susanoo. Kali ini, Lord Susanoo sudah siap. Dia mengeluarkan geraman keras saat dia mendorong kedua cakarnya ke depan ke arah Chen Fan, mencoba meraihnya dan mencabik-cabiknya menggunakan cakar yang tajam. Namun, Lord Susanoo agak terlalu lambat. Kecepatan suara adalah 340 meter per detik, dan Chen Fan mencapai targetnya dalam waktu kurang dari 0,1 detik. Sebelum cakar hitam sempat mendekati Chen Fan, tinju Chen Fan telah menembus dada Lord Susanoo. Dampaknya menyebabkan ledakan besar tepat dari dada Lord Susanoo. Sama seperti terakhir kali, Dewa Iblis hancur berkeping-keping, kecuali kepalanya yang masih utuh. Lord Susanoo yang perkasa dibunuh 2 kali oleh Chen Fan. Pukulan kedua, Chen Fan menarik tangannya kembali dan menyaksikan kabut gelap berkumpul menuju kepala Lord Susanoo dan dalam sekejap, meregenerasi tubuh Lord Susanoo tanpa goresan. Lord Susanoo bertanya dengan angkuh, Chen Beixuan, kamu tidak bisa membunuhku. Berapa kali aku harus memberitahumu hal itu? Chen Fan tidak memperhatikan kata-kata Susanoo. Dia menyipitkan matanya dan berpikir dalam hati. Jika tebakanku benar, baik kecepatan generasi maupun soliditas tubuhnya lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Meskipun dia memiliki energi pengabdian yang kuat, dia tidak dapat beregenerasi tanpa batas waktu seperti yang dia klaim. Meskipun Lord Susanoo terlihat seperti dulu di mata Yuki Shirosa dan yang lainnya, Chen Fan dan melihat tanda-tanda melambatnya laju generasi. Ditambah lagi, tubuh baru Lord Susanoo sedikit lebih redup dan kurang kokoh, jelas bagi Chen Fan bahwa Lord Susanoo tidak terkalahkan. Ketika Lord Susanoo masih marah dan menggerutu, Chen Fan mengulurkan tangan dan menginjak tanah lagi. Pukulan ketiga, gemuruh yang dalam bergemuruh di seluruh kuil dan masih banyak lagi yang datang. Maju, kelima, kesembilan. Setelah Chen Fan melepaskan pukulan hipersonik ke-9, seluruh kuil menjadi sunyi senyap. Mereka yang meneriakkan kemenangan mereka sebelumnya ternganga ke arah Chen Fan dengan takjub. Genkaza Takeda bergidik ketakutan dan berkata, tidak mungkin. Informasi yang saya kumpulkan menunjukkan bahwa Chen Beixuan hanya bisa menggunakan hypersonic pang 1 kali. Kenapa dia menggunakannya berkali-kali berturut-turut dan masih belum ada tanda-tanda kelelahan? Menggunakan pukulan hipersonik 1 kali adalah satu hal, menggunakannya tanpa henti berkali-kali berturut-turut adalah hal lain. Sama seperti jet tempur hipersonik, setelah beroperasi dengan kecepatan hipersonik dalam suatu misi, ia harus kembali ke gantungan dan diperiksa. Kecepatan hipersonik akan memberikan tekanan besar pada struktur jet dan meningkatkan kemungkinan kegagalannya. Namun,
Chen Fan telah mencapai tahap pertengahan pencerahan ethereal dan semakin meningkatkan fisiknya dengan pesat dari kondisinya yang sudah mengesankan. Saat itu, mencapai kecepatan hipersonik hanya semudah berjalan-jalan di taman. Wajah Chizuru Masahiro paling pucat dibandingkan yang lain. Bahkan mereka yang tidak memiliki pelatihan paling dasar dalam mantra Dharma dapat merasakan penurunan nyata dalam tingkat generasi Lord Susanoo. Ketika wujudnya hancur oleh pukulan ke-9, Lord Susanoo membutuhkan beberapa menit untuk menyatukan dirinya kembali. Parahnya, tubuh Lord Susanoo sepertinya telah kehilangan substansinya dan tampak hampir tembus cahaya. Saat ini, sudah jelas bagi semua orang bahwa klaim tak terkalahkan Lord Susanoo hanyalah sebuah gertakan. Dia akhirnya akan binasa saat esens ki-nya akhirnya habis. Lord Susanoo menyadari bahwa tipu muslihatnya telah gagal sehingga dia menggeram putus asa dan marah. Dia mencoba melawan serangan Chen Fan, tetapi gerakan Chen Fan terlalu cepat untuknya. Begitu tubuhnya direformasi, tinju Chen Fan berikutnya pasti sudah mendarat padanya. Meskipun Lord Susanoo mengetahui banyak mantra yang kuat, tanpa waktu untuk mengucapkannya, mantra itu mungkin tidak berguna. Berapa banyak lagi pukulan yang bisa kamu terima? Chen Fan memandang Lord Susanoo dengan jijik. Kamu hanyalah jiwa ilahi yang rendahan. Tak terkalahkan. Aku ingin mendengarmu mengatakan itu setelah aku menganggapmu sebagai jiwa purba dari harta dharmaku. Lord Susanoo akhirnya menyerah. Dia berubah menjadi kepulan awan gelap dan terbang ke tempat suci bagian dalam. Bahkan saat dia melarikan diri, dia meneriakkan perintah, kerumunan dia. Bunuh dia. Chizuru Masahiro ragu-ragu sejenak tetapi akhirnya melemparkan dirinya ke arah Chen Fan dengan enggan. Tiba-tiba, seluruh kuil dipenuhi ratusan pembunuh dan pejuang. Beberapa dari mereka bahkan punya senjata. Wajah Yukishiro-sa menjadi gelap dan menatap Chen Fan. Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang, wajahnya dingin. Dia akan mengubah tempat ini menjadi pemandian darah. Lord Susanoo telah memimpin Kyushu selama ratusan tahun. Pengaruhnya jauh melebihi keluarga Yukishiro. Dengan kata lain, keluarga Yukishiro hanyalah salah satu bawahan Lord Susanoo. Beberapa pendekar pedang yang mengacungkan uchigatana tajam mengerumuni Chen Fan. Ekspresi mereka berat, mata terfokus dan melesat ke arah Chen Fan seperti hembusan angin. Terbukti bahwa mereka semua adalah pengguna pasukan internal. Siapapun di antara orang-orang ini adalah sosok yang perkasa. Bahkan keluarga Lu di Tiongkok, yang juga merupakan faksi berusia 100 tahun, tidak mampu mengumpulkan begitu banyak pejuang mematikan sekaligus. Chen Fan bertaruh bahwa Lord Susanoo telah memanggil semua rakyatnya dari seluruh pulau Kyushu untuk menghadapinya. Orang-orang yang memegang uchigatana mengeluarkan geraman dalam hampir bersamaan saat mereka melemparkan diri ke arah Chen Fan ketika mereka masih berada setengah lusin meter jauhnya. Mereka meluncurkan diri ke udara dan menyerang Chen Fan. Tiba-tiba, cahaya memancar dari badan bilahnya, berubah menjadi seberkas cahaya keperakan di udara. Meskipun orang-orang ini tidak sekuat Kawakami Gensai, kekuatan gabungan mereka tetap menjadi ancaman yang signifikan. Bahkan seorang Grandmaster mungkin akan dipotong-potong oleh mereka, apalagi master kekuatan internal manapun. Namun, Chen Fan jauh lebih kuat dari Grandmaster manapun. Dia membuktikannya dengan membunuh beberapa dari mereka dengan mudah. Chen Fan melambaikan tangan, mengirimkan gelombang energi kuat yang menghantam setengah lusin prajurit yang memimpin kelompok itu. Orang-orang itu menjadi tumpukan bagian tubuh yang berdarah dalam sekejap. Seolah-olah ada truk semi besar yang menabrak mereka. Gelombang energi tidak berhenti dan terus menjatuhkan lebih banyak prajurit ke tanah, menewaskan beberapa orang. Saat selusin prajurit dibaringkan, dua lusin prajurit lainnya muncul di belakang formasi mereka, siap untuk bergabung dengan barisan mereka. Dua lusin prajurit ini menghunus pedang mereka dan melompat ke depan untuk menebang uchigatana ke arah Chen Fan. Mereka melakukan setiap gerakan secara serempak seolah-olah mereka adalah robot yang tersinkronisasi. Uchigatana mereka terbuat dari baja yang telah dipegang dan dipalu ratusan kali hingga menjadi sangat tajam dan ulet. Bilah mematikan ini datang ke True Essence pelindung Chen Fan yang mengelilinginya. Mendering, serangan mereka mendarat di Chen Fan dan mengeluarkan suara metal on metal yang keras. Darah tumpah dari mulut banyak prajurit dan beberapa uchigatana terbelah menjadi dua. Namun, mereka bergabung dalam serangan dan akhirnya mematahkan esensi sejati Chen Fan dengan menimbulkan korban jiwa pada diri mereka sendiri. Chen Fan sedikit terkesan.
Dia berpikir bahwa energi yang dia keluarkan seharusnya membunuh setidaknya 100 dari mereka, dan ternyata berhasil. Namun, 20 prajurit tersisa yang selamat dari serangannya mampu melawan dengan hasil yang cukup besar. Begitulah perbedaan antara seniman bela diri di Tiongkok dan Jepang. Di Tiongkok, hanya militer yang bisa membentuk tim mematikan yang tidak hanya kuat dalam diri mereka sendiri tetapi juga pemain tim yang luar biasa. Chen Fan tidak terlalu keberatan dengan kemunduran kecil itu. Jika dia berusaha lebih keras, semua prajurit ini adalah makanan ternak. Chen Fan menembakkan 2 jari saat blade auras biru keluar dari bagian atas jarinya. Dia menebas udara dengan blade aura dalam sapuan backhand datar untuk menutupi area yang luas. 20 prajurit itu bukanlah tandingannya melawan blade aura. Mereka terbelah menjadi 2, isi perutnya, beserta darah yang tertumpah dari perut mereka ke tanah. 20 atau lebih prajurit mematikan itu tewas. Namun, para prajurit ini hanyalah permulaan serangan. Selusin prajurit muncul dari sudut gelap segera setelah 20 prajurit pertama tewas. Begitu kuatnya Lord Susanoo sehingga dia menguasai seluruh pulau Kyushu di bawah cengkeramannya yang erat. Hanya kuil Susanoo yang bisa mengumpulkan ratusan prajurit mematikan pada saat yang bersamaan. Aduh, ketika para prajurit melemparkan diri ke arah Chen Fan, para onmyoji dan pendeta kuil Susanoo tidak tinggal diam. Mereka mulai bersiap menghadapi mantra mematikan. Para onmyoji ini berdiri dalam formasi yang diatur dengan cermat. Ini adalah mantra yang mereka latih dengan menghafal. Chizuru Masahiro adalah pemimpin formasi dan dia bertanggung jawab atas aliran energi yang keluar dari setiap onmyoji ke dalam sistemnya sendiri. Badai tiba-tiba muncul di belakang Chizuru Masahiro saat kekuatan Dharma yang bergolak berkumpul di sistemnya. Grand Onmyoji Jepang perlahan mengeluarkan artefak Dharma dari jubahnya dan mengulurkannya dengan kedua tangan. Artefak itu tampak kuno. Itu adalah lonceng kecil yang terbuat dari perunggu. Di bagian depan bel terdapat ukiran wajah Oni yang meniru wajah Lord Susanoo. Ini adalah artefak Dharma paling berharga di kuil Susanoo. Lonceng 5 Oni. Chizuru Masahiro membunyikan bel sambil menuangkan semua kekuatan Dharmanya ke dalamnya. Dia menunjuk ke arah Chen Fan dengan satu tangan dan berteriak, "Tunggu." Kekuatan Dharma di ke-17 onmyoji melonjak dan mengirimkan 17 gelombang energi melalui Chizuru Masahiro dan ke lonceng 5 Oni. Pembengkakan energi yang tiba-tiba memperluas kemampuan Grand Onmyoji yang kuat hingga batasnya. Wajahnya memerah dan tubuhnya gemetar tak terkendali, berusaha menahan kekuatan yang melonjak. Pada akhirnya, semua energi tersedot ke dalam bel. Loncengnya bergetar sedikit bahkan ketika digerakkan dan mengeluarkan bunyi lonceng yang nyaring. Tiba-tiba, kekuatan tak terlihat, 10 kali lebih kuat dari Kinet of the Thousand Trickeries milik Lei Qianjue, mengelilingi Chen Fan. Potensinya setara dengan arai Dharma Jiulong milik Zhou Daoji. Kotodama, tunggu, ini adalah salah satu mantra paling populer di kalangan onmyoji Jepang. Onmyoji di Jepang terkenal karena kemampuannya mengusir roh jahat dan mengendalikan hantu liar. Latihan mereka sangat mirip dengan sekte penyihir hantu di Tiongkok. Namun, bahkan Lord Susanoo, Shikigami mereka yang paling kuat, roh hantu yang disegani, tidak bisa mengalahkan Chen Fan, apalagi Shikigami yang lebih lemah yang bisa dijadikan sasaran Chizuru Masahiro. Sebaliknya, Chizuru Masahiro memutuskan untuk membentuk arai Dharma untuk mengalihkan perhatian Chen Fan sementara Chen Fan melawan lawan mematikannya. Rencananya berhasil, setidaknya untuk saat ini. Chen Fan terhenti, berubah menjadi sasaran empuk. Dalam sekejap, selusin Uchigatana mendarat di Chen Fan. Semua serangan ini membawa kekuatan internal yang mematikan. Mencari kematian, Chen Fan jengkel dengan perkembangan itu. Uchigatana ini mengiris pakaiannya namun tidak menyebabkan kerusakan pada tubuhnya. Jika mereka telah mencapai sesuatu, itu akan menjadi kemarahan Chen Fan. Chen Fan mengguncang tubuhnya dan dengan mudah melepaskan kekuatan yang menghambat. Dia kemudian melontarkan pukulan ke arahnya, menghancurkan tatanan realitas. Saat gelombang energi berdesir di angkasa, ia mengubah udara menjadi cair. Para prajurit yang telah mendaratkan pukulan pada Chen Fan bahkan tidak punya waktu untuk merayakannya sebelum mereka hancur berkeping-keping begitu gelombang energi mencapai mereka. Bahkan Uchigatana yang sangat tahan lama pun bergetar menjadi beberapa bagian, bentuk 36 bela diri sejati, gelombang kejut dimensi ruang. Perkembangan ini membuat lawan-lawannya merinding. Tidak ada keraguan sekarang bahwa serangan mereka sia-sia,
namun sudah terlambat bagi mereka untuk mundur. Ratusan dan ribuan prajurit datang dari belakang mereka, jika mereka berbalik, mereka mungkin akan terinjak sampai mati. Hanya ada satu cara, orang-orang biasa dengan senjata api dan prajurit dengan senjata mengerumuni Chen Fan dari semua sisi. Sementara itu, para Onmyoji menghujani mantra mematikan ke Chen Fan dari atas atau bawah tanah. Dari waktu ke waktu, ninja yang tersembunyi akan melompat keluar dari persembunyiannya dan menyelinap ke arah Chen Fan. Parahnya, ada penembak jitu di atap yang mencoba melepaskan tembakan bagus. Satu tebasan, 2, 3. Chen Fan mengacungkan Azure Wood Keyblade dan mengubah sekelilingnya menjadi neraka berdarah. Laki-laki melemparkan diri mereka ke Chen Fan, hanya untuk diiris menjadi beberapa bagian saat mereka masih di udara. Lebih banyak pria mendatangi Chen Fan, bilas dan ulangi. Pengaruh kuil Susanoo sungguh luar biasa. Hampir semua petarung elit dunia bawah tanah Kyushu berkumpul di sini. Chen Fan merasakan bahwa laki-laki telah berbaris di jalur pegunungan sampai ke kaki bukit. Jumlah mereka mencapai ribuan. Seperti yang diungkapkan Chen Fan dalam pembantaian mendalam, dia memutuskan untuk melepaskan Azure Wood Keyblade dan menggunakan tubuhnya sebagai gantinya. Dia menabrak kerumunan seperti truk semi besar dan menerobos mereka, membuat jalan berdarah. Siapapun yang bersentuhan dengan tubuh Chen Fan akan segera berubah menjadi bubur kertas. Biarlah prajurit yang menggunakan pedang, penembak terlatih, atau ninja, tidak ada yang bisa selamat dari serangan Chen Fan. Dia melancarkan satu pukulan dan membunuh selusin prajurit, dia menendang di depannya, membunuh beberapa lusin orang lagi. Yang terburuk adalah dia menerobos kerumunan, tidak ada seorang pun yang menghalangi jalannya untuk melihat jalan berdarah yang telah dibuat Chen Fan. Dalam beberapa menit, Chen Fan telah membantai lebih dari 300 orang. Tiba-tiba, sebuah serangan menyelinap ke Chen Fan dari belakang. Energi yang dibawa dari serangan itu tetap tersembunyi hingga hanya berjarak 1 inci dari Chen Fan. Kemudian meledak, mengeluarkan energi sebanyak meriam balistik. Kabum! Chen Fan membalas serangan itu dengan sapuan backhand. Kedua kekuatan dahsyat itu bertabrakan di udara dan menyebabkan gelombang kejut mematikan yang menghancurkan beberapa pria yang berdiri terlalu dekat. Dampaknya mengejutkan serangan itu dan dia bergegas mundur. Hah! Chen Fan mengerutkan alisnya dan terkejut saat mengetahui bahwa penyerangnya tidak mati setelah menerima pukulan terberat dari pasukannya. Chen Fan bahkan tidak bisa mencatat cedera apapun pada penyerangnya. Tingkat puncak keadaan transenden. Chen Fan melihat ke arah penyerang dan melihat Genkaza Takeda yang terganggu menatapnya dengan ketakutan. Genkaza Takeda adalah salah satu pejuang paling kuat di Jepang. Dia memerintah Pulau Kyushu atas nama Susanoo. Keluarga Takeda adalah keluarga seni bela diri terkenal di Jepang, mirip dengan keluarga Lu dan keluarga Gu di Tiongkok. Namun, sama mematikannya dengan Genkaza Takeda, Chen Fan membalas serangannya dengan satu sapuan tangan setengah hati. Genkaza Takeda sangat terkejut dan menyadari bahwa hanya orang seperti dia yang memiliki kesempatan untuk memperlambat Chen Fan. Prajurit lainnya semuanya adalah umpan meriam. Chen Fan tersenyum mengejek. Dia merentangkan kedua lengannya dan menutupnya seperti gunting. Gelombang energi mematikan membelah udara dan membelah selusin orang menjadi dua. Tubuh Chen Fan berkedip sedikit dan kemudian menghilang. Dalam waktu kurang dari setengah detak jantung, dia mencapai Genkaza Takeda. Genkaza Takeda ketakutan dan bergegas keluar dari bahaya. Chen Fan mengejarnya dan terus menekannya. Jika bukan karena mantra Chizuru Masahiro dan pejuang bunuh diri yang terus berdatangan ke arah Chen Fan, dia telah menyusul Genkaza Takeda dan mencabik-cabiknya. Ada yang tidak beres. Chen Fan tiba-tiba berhenti. Saat ini, dia telah membunuh setidaknya 500 orang, termasuk semua prajurit terkuat dan Onmyoji. Petarung yang tersisa memiliki kemampuan biasa, dan mengapa mereka tidak melarikan diri? Mengapa mereka terus mendatangi saya dengan mengetahui bahwa mereka akan mati? Ada yang tidak beres. Chen Fan menyipitkan matanya dan melepaskan Divine Sense-nya. Saat Chen Fan menyebarkan kehendak ilahi ke seluruh puncak gunung, dia menyadari bahwa kabut gelap yang sebelumnya membayangi kuil Susanoo telah bertambah besar secara signifikan. Lebih buruk lagi, ada ancaman tua yang begitu menggoda sekaligus menakutkan yang mengintai di balik kabut gelap. Itu memberikan mantra yang menipu pikiran para pejuang, membuat mereka menutup mata terhadap situasi mereka. Kabut delusi. Chen Fan sudah tidak asing lagi dengan trik semacam itu karena sering digunakan oleh dewa jahat di alam semesta untuk mengendalikan rakyatnya.
Jelas sekali bahwa Lord Susanoo adalah ahli manipulasi, tanpa pengaruhnya, rakyatnya pasti sudah melemparkan senjatanya dan melarikan diri. Chen Fan menginjak tanah dan mengeluarkan suara gemuruh yang menirukan suara naga. Dengung mulai pelan dan semakin tinggi volume dan nadanya. Dalam beberapa detik, dengungan itu berubah menjadi gemuruh guntur di kejauhan. Suara itu bergema seiring bertambahnya intensitas. Mereka yang berada di bawah pengaruhnya mempunyai halusinasi yang jelas tentang naga sungguhan yang menggeram kepada mereka. Saat suara itu membersihkan cengkeraman kabut gelap di benak orang-orang, para pejuang menjadi tercengang dan terpana. Beberapa orang menjatuhkan pedangnya karena pusing. 8 warna nada naga sejati. Ini adalah seni mistik yang sangat kuat yang meniru nada berbeda dari dengungan naga asli. Naga sejati adalah makhluk paling saleh di alam semesta karena energi yang murni mereka. Raungan naga sejati yang berkeliaran di angkasa bisa membersihkan efek mantra jahat di seluruh planet. Mantra Chen Fan memiliki efek serupa dan oleh karena itu semua orang di kuil Susanoo sangat terpengaruh oleh mantra tersebut. Timbre yang menusuk memutar jiwa pendengarnya, mengejutkan mereka dan membuat mereka kehilangan keseimbangan. Satu demi satu, kabut gelap muncul dari tubuh prajurit ini saat mereka perlahan sadar kembali. Ketika mereka akhirnya melihat mandi darah di depan mereka, mereka melemparkan senjata mereka dan lari sambil berteriak. Setelah beberapa saat, hanya Chizuru Masahiro, Genkaza Takeda, dan Valet yang mampu berdiri diam dan tak tergoyahkan. Yukishiro Sa berada di bawah perlindungan Valet jadi dia aman di tengah kekacauan. Chizuru Masahiro memandang Chen Fan dengan wajah gelap sementara yang lain tegang karena ketakutan. Chen Fan telah membunuh beberapa ratus orang dalam waktu singkat, namun pembantaian berdarah itu tidak berdampak sedikit pun pada hati nurani Chen Fan. Seolah-olah dia baru saja meremukkan sarang semut di bawah sepatu botnya dan berjalan pergi. Untuk pertama kalinya, Chizuru Masahiro mulai bertanya-tanya apakah Lord Susanoo benar-benar bisa meraih kemenangan. Chen Fan menatap patung di dalam tempat suci bagian dalam dan tidak melirik siapapun. Kamu memerintahkan mereka untuk mengerumuniku karena kamu ingin membentuk formasi susunan, bukan? Apakah kamu pikir itu akan menghentikanku? Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan berkata dengan ringan, siapa kamu? Gumpalan kabut gelap mengerumuni tanah tempat Lord Susanoo muncul. Penampilannya telah berubah. Dia mengenakan topi upacara dan mengenakan pakaian onmyoji. Wajahnya kurus dan parah dan dia memelototi Chen Fan, kamu bukan seorang Grandmaster dari Tiongkok. Tidak ada apapun tentangmu, mulai dari mantra Dharma, kekuatan ilahi hingga energimu, yang berada pada periode ini. Apakah kamu semacam reinkarnasi dari abadi? Chizuru Masahiro dan yang lainnya mungkin tidak dapat melihat melalui sampul Chen Fan, tetapi Lord Susanoo telah hidup ratusan tahun dan telah melihat banyak prajurit negara abadi. Dia akhirnya menyadari dunia lain yang luar biasa dalam diri Chen Fan yang telah lolos darinya sebelumnya. Yang paling mengejutkannya adalah ketidakpedulian ilahi Chen Fan yang menimbulkan kontradiksi terhadap usianya yang masih muda. Lord Susanoo yakin bahwa Chen Fan menyimpan rahasia besar dalam dirinya. Kamu terlalu banyak bicara. Chen Fan tersenyum, matanya acuh tak acuh. Dia mengulurkan tangan dan menutup jari-jarinya. Tiba-tiba, telapak tangan setinggi beberapa meter, terbuat dari energi azure muncul dari udara tipis di atas Lord Susanoo. Ia membalikkan telapak tangannya dan membawanya ke tempat suci bagian dalam. Sebuah kekuatan besar membebani struktur bahkan sebelum cahaya biru itu mendarat di atapnya. Tangan Agung Qin Naroh terhubung kayu Yi. Kekuatan Chen Fan telah melonjak sejak dia mencapai tahap pertengahan pencerahan ethereal, membuat serangannya lebih mematikan dari sebelumnya. Wajah Lord Susanoo sedikit berubah warna setelah dia melihat serangan Chen Fan menimpa tempat suci bagian dalam. Dia berubah kembali menjadi gumpalan kabut gelap dan terbang kembali ke tempat suci bagian dalam. Suara dingin terdengar di telinga semua orang. Chen Beixuan, aku tidak peduli siapa dirimu. Kamu telah menyinggung perasaanku dan menodai kuilku, oleh karena itu, kamu harus mati. Segera setelah ancaman sedingin es Lord Susanoo memudar, lantai kuil mulai bergetar seolah-olah ada energi yang akan meletus dari bawah bumi. Kabut gelap menebal dan menutupi kuil sebagai selimut tebal. Apa yang sedang terjadi? Valet bertanya dengan gugup. Genkaza Takeda juga melihat ke tempat suci dengan bingung. Tiba-tiba, Chizuru Masahiro sadar dan lelaki tua itu berkata, sial. Tuhan kita akan memulai arai besar Yin Yang. Arai besar Yin Yang, apa itu?
Violet dan Genkaza Takeda sama-sama memandang Chizuru Masahiro dengan bingung. Chizuru Masahiro ragu-ragu sejenak dan kemudian mengeluarkan tawa serak, arai besar Yin yang adalah arai Dharma yang dibuat oleh Lord Susanoo sendiri sebelum dia meninggal. Arai itu tidak aktif tetapi tidak sepenuhnya tidak aktif karena telah memanfaatkan energi yang dari gunung berapi jauh di dalam gunung serta energi Yin dari kuil. Setelah segel di atas susunan dibuka, itu akan melepaskan dua elemen mematikan ini dan menyebabkan mereka bereaksi satu sama lain. Pada saat itu, seluruh kuil akan menjadi abu sementara itu terjebak di antara dua elemen. Lalu apa yang kita lakukan di sini? Ayo pergi, Violet berteriak sambil wajahnya memucat. Genkaza Takeda bertindak lebih dulu dan melesat menuju pintu keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak ada gunanya, begitu arai besar Yin yang terbuka, seluruh kuil akan berada di bawah pengaruhnya. Hanya seorang penggarap negara abadi yang mampu menembus jebakan itu. Lihat saja sekelilingmu, wajah Chizuru Masahiro tidak berwarna dan tidak bernyawa. Yukishirosa dan Violet mengamati sekeliling mereka dan menyadari bahwa asap gelap yang tidak dapat ditembus telah mengelilingi mereka. Melalui tabir asap, mereka melihat lingkaran api yang menyala mengelilingi kuil. Api tersebut tampaknya dipicu oleh kabut gelap karena membakar paling terang di tempat yang asap gelapnya paling tebal. Warna wajah Violet memudar saat dia tiba-tiba bingung harus berbuat apa. Lord Susanoo telah mengerahkan seluruh kemampuannya dalam pertarungan ini. Jika dia mati dalam pertempuran, semua rakyatnya juga akan mati. Chen Beixuan, saya tidak bermaksud menggunakan Grand Array karena begitu dimulai, bahkan saya tidak dapat menghentikannya. Semua benda yang telah saya bangun selama 100 tahun ini akan berubah menjadi debu. Tapi pilihan apa yang saya punya? Suara Lord Susanoo bergema di udara. Lihatlah, kekuatan arai Dharma milikku yang berumur 100 tahun. Raja Iblis tertawa terbahak-bahak saat dua gelombang energi, Yin dan Yang, bertabrakan satu sama lain, perlahan namun pasti, seperti perjalanan waktu yang tidak dapat diubah. Gemuruh yang dalam keluar dari dimensi void ke dunia nyata, terdengar seperti dua batu raksasa yang saling bergesekan. Terperangkap di antara dua kekuatan sombong itu adalah kuil-kuil dan semua orang di dalamnya. Segera, dinding mulai runtuh karena beban yang menghancurkan. Genkaza Takeda dipaksa mundur oleh dua kekuatan mematikan. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Yukishirosa menatap Chen Fan dengan putus asa. Melihat kekuatan langit dan bumi yang tak terbayangkan, Yukishirosa telah kehilangan semua harapannya. Chen Fan tidak menjawab. Tubuhnya menghilang dan muncul kembali di hadapan Takeda. Apa yang kamu inginkan? Kita semua terjebak di sini. Kita harus bekerja sama untuk keluar dari sini. Genkaza Takeda memasang wajah tegang dan bertanya. Ini untuk serangan diam-diammu lebih awal. Chen Fan memandang Genkaza Takeda dengan tenang dan melayangkan pukulan ke arah Takeda. Kabum! Setelah getaran di dimensi hampa, lingkaran kabut putih muncul dari titik tumbukan dan menyebar ke angkasa. Tubuh Chen Fan mungkin sedikit bergetar, tetapi sulit untuk membedakannya di tengah kabut gelap. Sementara itu, wajah Genkaza Takeda memerah lalu berubah menjadi ungu gelap, hingga kegelapan di wajahnya pun memudar, menyisakan wajah pucat pasi seperti salju. Bibirnya bergerak sedikit saat dia berusaha untuk menyeringai, tapi setengah senyuman itu membeku di wajahnya dan membentuk seringai jelek. Saat itu, yang lain akhirnya menyadari bahwa dada Genkaza Takeda tertekan ke dalam. Denyut energi telah mencapai tubuh Genkaza Takeda dan meledak dari dalam, membuat langit menghujani darah dan serpihan kecil bagian tubuh. Chen Fan telah membunuh prajurit negara transenden tingkat puncak dengan satu pukulan. Prajurit Kyushu yang perkasa, sekuat apapun dirinya, menemui kematian yang mengerikan di akhir hidupnya. Chizuru Masahiro dan Violet terdiam saat janji kematian segera mencengkeram hati mereka. Mereka mengira Chen Fan akan menghadapi mereka selanjutnya, tetapi yang mengejutkan mereka, Chen Fan berkeliling dan menemukan patung Oni di kuil yang setengah runtuh. Menurutmu trik menyedihkan ini bisa menghentikanku? Keluar dari sana sekarang. Chen Fan mengulurkan tangannya ke arah patung itu dan menutup jari-jarinya seolah-olah dia sedang meraih patung itu dari kejauhan. Tiba-tiba, energi biru keluar dari tangannya dan terbang menuju patung itu. Chen Fan tahu bahwa selama dia bisa menemukan dan menghancurkan Eye of the Array, dia akan keluar dari sini dengan mudah. Sudah jelas bagi Chen Fan sejak awal bahwa mata Array adalah patung Oni. Tampaknya, Yin yang Grand Array akan hilang. Ketika energi biru mendarat pada sasarannya,
asap hitam mengepul dari patung itu seolah-olah patung itu mulai membusuk dari dalam. Tiba-tiba, patung itu mengeluarkan jeritan yang memilukan. Kemudian benda itu hancur ke lantai dan pecah berkeping-keping. Teriakan menjengkelkan lainnya terdengar di reruntuhan kuil. Chen Beixuan, aku akan membuatmu membayar untuk ini. Kepulan asap hitam membubung dari reruntuhan patung dan membubung ke langit. Ia mencoba melarikan diri. Patung dan susunan Dharma itulah yang membuat Lord Susanoo tetap hidup. Segera setelah patung itu hancur berkeping-keping, Lord Susanoo bergegas melarikan diri. Dia perlu menemukan Hosti secepat mungkin sebelum esens Qi di alam menghabiskan jiwa ilahinya. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Chen Fan tersenyum mengejek dan mengeluarkan seruling tulang kuno dari labu berkulit kuning. Seruling tulang berdengung segera setelah keluar dari labu dan tiba-tiba terbang keluar dari tangan Chen Fan dan setelah kegelapan. Lord Susanoo memperhatikan seruling yang datang dan dia menambah kecepatannya setelah mengeluarkan pekikan panik. Namun, Lord Susanoo tidak cukup cepat untuk berlari lebih cepat dari harta karun Dharma yang terbuat dari tulang seorang penggarap terhubung. Seruling tulang itu menusuk punggung Lord Susanoo dan mulai menyedot zat gelap ke bagian tengahnya yang berlubang. Tangisan marah Lord Susanoo berubah menjadi jeritan yang menyayat hati. Dia menangis dan memohon belas kasihan Chen Fan, tetapi dia tidak mendapatkan apapun. Setelah beberapa saat, gumpalan asap hitam itu hilang seolah-olah tidak pernah ada. Chizuru Masahiro dan yang lainnya menyaksikan dengan tidak percaya. Lord Susanoo yang telah mendominasi Kyushu selama ratusan tahun akhirnya tewas. Lord Susanoo telah mengklaim supremasi atas Pulau Kyushu selama ratusan tahun. Dia adalah onmyoji agung terkuat di Jepang 200 tahun yang lalu, dan bahkan shogun dan kaisar pun harus berbicara kepadanya dengan rasa hormat. Dalam 100 tahun terakhir ini, dia dikurung di kuil Susanoo dan hanya sesekali mengunjungi dunia luar menggunakan jiwa ilahi. Namun, dia memiliki banyak sosok perkasa yang disematkan di bawah ibu jarinya. Keluarga Yukishiro, keluarga Takeda, keluarga Chizuru dan klan ninja Fuji semuanya melayani dia sebagai rakyatnya. Dengan menggunakan jaringan pengaruh yang tak terlihat, dia menguasai seluruh pulau Kyushu dengan kuat dalam genggamannya. Namun, sekuat apapun dia dibunuh oleh Chen Fan dengan mudah. Bagaimana mungkin, Chizuru Masahiro dan yang lainnya tidak bisa menerima kenyataan? Kenyataannya, betapapun kecil kemungkinannya, tersaji di depan mata mereka, kuil telah hilang, patung hancur. Dalam dimensi kehampaan, suara energi yin dan yang saling bergesekan mereda. Ketika energi yang kembali ke sumbernya di dalam gunung, energi yin menjadi tidak terkendali dan menjadi kasar. Ia dengan cepat menyapu seluruh puncak gunung, melahap vitalitas pepohonan dan tanaman. Melihat krisis dapat dihindari, Chizuru Masahiro dan yang lainnya menghela nafas lega. Mereka memandang ke arah Chen Fan, matanya dipenuhi rasa hormat. Bahkan kartu truf terakhir Lord Susanoo, Yin Yang Grand Array dihancurkan oleh Chen Fan tanpa menggunakan banyak usaha. Seberapa kuat sebenarnya dia? Chizuru Masahiro mulai curiga bahwa Chen Fan bukanlah seorang Grandmaster Transcendent, sebaliknya, dia adalah seorang penggarap negara abadi, sebuah legenda masa kini. Setelah menyerap semua zat gelap yang digunakan untuk membentuk tubuh Lord Susanoo, seruling tulang itu terbang kembali ke Chen Fan dan mengelilingi tubuhnya. Ia mengeluarkan desiran lembut yang terdengar seperti dengkuran anak kucing. Chen Fan mengulurkan tangan dan meraihnya di udara. Teksturnya terasa halus dan hangat di jarinya. Dia telah mengambil seruling tulang ini dari tuan muda sekte penyihir hantu dan itu adalah harta karun Dharma sekte tersebut. Tetua sekte penyihir hantu menemukannya di makam seorang bijak kuno. Penatua menggunakan satu bagian tulang dan membuatnya menjadi seruling hantu primordial untuk menampung hantu di bawah komandonya. Seorang kultivator sempurna dari sekte penyihir hantu pada masa Dinasti Qing biasa menggunakan artefak ini untuk memimpin 100.000 dan mengalahkan 1.000 prajurit kuda mancu. Namun, tentara hantu itu semuanya binasa setelah Chen Fan menggunakan Li Fire Golden Eyes padanya. Meski begitu, sia-sia saja menggunakan tulang seorang penggarap terhubung sebagai wadah untuk hantu. Chen Fan punya rencana yang lebih baik untuk itu. Dia telah menyempurnakan seruling tulang sejak dia mendapatkannya setahun yang lalu, tetapi hanya mencapai sedikit kemajuan. Chen Fan tahu bahwa dia perlu menanamkan roh artefak ke dalam artefak tetapi tidak dapat menemukan jiwa surgawi yang sesuai di Tiongkok. Di Jepang akhirnya dia menemukan apa yang dia cari. Aku akhirnya mendapatkanmu. Chen Fan mengetuk seruling tulang dengan kukunya,
mengeluarkan suara yang tajam. Karena kamu mempunyai Dewa Iblis di dalam, aku akan memanggilmu, seruling pemanggil Dewa Iblis. Seruling tulang itu mengeluarkan suara dengungan seolah-olah menyetujui nama barunya. Cahaya biru muncul di tangan Chen Fan saat dia menyalurkan energinya ke seruling tulang. Tiba-tiba, asap hitam keluar dari seruling tulang, hingga ke lantai. Asap tersebut kemudian terbentuk menjadi bentuk Dewa Iblis Oni. Namun, tidak seperti patung yang dihancurkan, Dewa Iblis yang berulang ini mengenakan baju besi emas yang bersinar dan tidak memiliki kualitas jahat yang dulu dia miliki. Dia berdiri kokoh dengan wajah seberat landasan, tampak seperti penjaga surgawi di depan gerbang surga. Dia tampak persis seperti Lord Susanoo, meskipun tatapannya nyaris mekanis dan tak berkedip. Itu, Chizuru Masahiro menatap gambar itu dengan tidak percaya. Bukankah Lord Susanoo telah termakan seruling tulang? Kenapa dia muncul lagi? Itu bukan Lord Susanoo, dia adalah penjaga abadi untuk harta dharmaku. Chen Fan melambaikan tangan dan gambar itu menghilang. Sekte penyihir hantu telah menyia-nyiakan tulang seorang penggarap terhubung dengan menggunakannya untuk memanfaatkan tentara hantu. Chen Fan telah menggunakannya secara maksimal dan memberinya penjaga abadi armor emas yang sekuat Lord Susanoo. Itu bisa menghancurkan 100 Oni hanya dengan satu sapuan tangan. Oleh karena itu, kekuatan harta dharma sangat bergantung pada tingkat pencapaian penggunanya. Di tangan Chen Fan, seruling tulang ini jauh lebih kuat daripada saat digunakan oleh sekte penyihir hantu. Setelah Chen Fan mencapai level inti emas, dia bisa memanggil penjaga abadi untuk menyingkirkan gunung. Kekuatan seperti itu juga portabel. Chen Fan tidak harus dikurung di kuil untuk memanggil penjaga abadi. Seruling tulang adalah kuil dan Chen Fan dapat membawanya kemanapun dia pergi. Setelah seruling pemanggilan Dewa Iblis selesai, Chen Fan melihat ke arah Chizuru Masahiro dan yang lainnya. Hanya ada 3 dari mereka yang selamat dari serangan gencar, Chizuru Masahiro, Valet dan Yukishiro Sa. Genkaza Takeda adalah pelayan Lord Susanoo, dan dia dibunuh oleh Chen Fan dengan satu pukulan. Chen Fan telah memutuskan untuk mengampuni nyawa Valet karena dia melindungi Yukishiro Sa di tengah kekacauan. Namun, Chizuru Masahiro, Grand Onmyoji adalah otak dari operasi kuil. Chen Fan tidak akan membiarkannya lolos. Lihatlah, tatapan Chen Fan tertuju pada Chizuru Masahiro. Wajah Valet berubah warna sementara Chizuru Masahiro berlutut di depan Chen Fan. Tubuhnya gemetar ketakutan. Tuanku, tolong ampuni nyawaku. Aku mengendalikan semua kekayaan yang telah dikumpulkan kuil Susanoo selama ratusan tahun. Dengan semua aset lain yang kumiliki, ada lebih dari triliunan yen yang bisa kutawarkan padamu. Aku juga mengendalikan seluruh dunia bawah tanah Kyushu. Saya bisa membuatnya bekerja untuk Anda jika Anda membiarkan saya hidup. Chizuru Masahiro adalah Grand Onmyoji dari kuil Susanoo dan orang paling berpengaruh di Kyushu. Namun, di sana-sini, dia bersujud kepada Chen Fan dan memohon agar hidupnya seperti cacing yang menyedihkan. Pemandangan itu entah bagaimana membuat Valet merasa senang. Dia menikmati kenyataan bahwa dia telah melindungi posisinya dengan melindungi Yukishiro Sa sehingga Chen Fan tidak perlu terganggu. Namun, rasa takut dengan cepat muncul dalam dirinya ketika dia melihat Chizuru Masahiro yang perkasa berlutut di depan Chen Fan, memohon untuk nyawanya. Tuanku, kuil Susanoo sangat kaya. Mereka bahkan memiliki saham di grup Mitsui. Yukishiro Sa menyela dengan tenang. Kuil ini telah menguasai pulau terbesar ketiga di Jepang, Pulau Kyushu selama ratusan tahun sejak zaman Edo. Mereka telah mengumpulkan kekayaan yang tak terbayangkan pada saat itu. Uang tunai dan aset likuid lainnya hanyalah puncak dari kekayaan glasial yang dimiliki kuil tersebut. Sebagian besar aset lainnya tersembunyi di bawah permukaan, seperti barang antik, properti real estate, dan saham di grup Mitsui. Grup Mitsui mengelola lebih dari triliunan investasi dolar AS. Sekalipun kuil hanya memiliki sebagian kecil sahamnya, kuil tersebut akan memiliki lebih banyak uang daripada gabungan kekayaan keluarga Zeng, keluarga Tang, dan keluarga Su. Kekayaan yang tak terbayangkan seperti itu membutuhkan waktu ratusan tahun untuk dikumpulkan dan akan menggoda bahkan bagi seorang Grandmaster tingkat transenden. Chizuru Masahiro mengira tawarannya akan berdampak pada Chen Fan, namun wajah Chen Fan tetap tenang seperti biasanya. Dia memainkan seruling tulang, memutarnya di antara jari-jarinya, dan bertanya, di Jepang, apakah ada kuil lain yang memiliki Dewa Iblis selain kuil Susanoo? Chizuru Masahiro tidak mengharapkan balasannya.
Yukishirosa dan Valet sama-sama bingung. Apa maksudnya? Chen Fan sepertinya tidak peduli dengan kekayaan kuil Susanoo, sebaliknya, fokusnya adalah pada Dewa Iblis. Mengapa? Chizuru Masahiro adalah Grand Onmyoji berpengalaman dan fasih dalam topik artefak Dharma. Begitu dia menyadari seruling pemanggil Dewa Iblis, dia akhirnya sadar. Dia menjawab dengan suara ketakutan, "Tuanku, apakah Anda akan menangkap mereka semua?" Sebelum Yukishirosa menyadari apa yang dibicarakan Chizuru Masahiro, wajah Valet menjadi gelap, dia menatap Chen Fan dengan tatapan tidak percaya. Dia masih belum puas setelah menangkap Lord Susanoo dan dia menginginkan lebih. Ribuan orang telah kehilangan nyawa mereka hari ini dan seluruh pasukan elit dunia bawah tanah Kyushu lenyap. 2 Grandmaster, lebih dari 100 pengguna pasukan internal, dan selusin Onmyoji semuanya mati karena Chen Fan ingin menangkap Pokemon. Namun, dia tidak puas, dan ingin lebih banyak pertumpahan darah, harus menangkap mereka semua. Terlepas dari kebenciannya, Chizuru Masahiro berhasil menenangkan diri dan menjawab dengan hormat. "Tuanku, kami memiliki 6 kuil dengan sifat serupa di Jepang. 3 adalah kuil Kurome, kuil Yamamizuki, dan kuil Agung Ise. Keenam kuil ini memiliki jiwa dari Grand Onmyoji kuno. Kuil Agung Ise adalah yang paling kuat dari 6. Dewa Iblis di kuil itu mampu meninggalkan kuil untuk jangka waktu yang lama." Chizuru Masahiro berhenti sejenak dan melanjutkan dengan ragu-ragu, rumor mengatakan bahwa kuil besar Ise menyimpan dewa sungguhan yang sedang tertidur. Namun, rumor itu sendiri sudah kuno, dan sepertinya tak seorang pun yang mengungkitnya lagi. Petik 2. 6. Kamu dikatakan. Chen Fan menjentikkan jarinya dan menyipitkan matanya. Meskipun Chen Fan ingin memberi makan seruling pemanggil Dewa Iblis hanya dengan jiwa ilahi yang paling kuat, namun tetap saja semakin meriah. Dengan penambahan setiap penjaga abadi, kekuatan seruling akan menjadi 2 kali lipat. Dengan 6 jiwa ilahi yang kuat, seruling tulang itu sendiri seharusnya mampu menangani setiap penggarap negara abadi. Ekspresi serius Chen Fan membuat takut Chizuru Masahiro. "Tuanku, apakah Anda akan melakukan hal yang sama terhadap semua kuil itu? Mereka didukung oleh petinggi Jepang. Anda akan menjadi musuh seluruh bangsa dan harus menghadapi kekuatan mematikan dari unit bela diri Jepang. Bahkan jika kamu seorang penggarap keadaan abadi, kamu terlalu banyak bicara." Chen Fan memotong pendek lelaki tua itu dan mengangkat satu jarinya. Sinar cahaya azure menembus tengkorak lelaki tua itu, membunuhnya dalam sekejap. Bahkan dalam kematiannya, mata Chizuru Masahiro terbuka lebar karena tidak percaya. Dia terkejut karena Chen Fan mengabaikan keuntungan finansial yang besar dan memilih untuk membunuhnya. Valet gemetar ketakutan setelah melihat Chen Fan mengakhiri hidup lelaki tua itu. Ketika tatapan Chen Fan menemukannya, dia berlutut dan mulai memohon untuk hidupnya. Chen Fan berkata dengan ringan, "Kamu pintar, aku suka itu. Kamu adalah pemimpin para ninja, jadi aku yakin kamu mempunyai akses penuh terhadap aset kuil Susanoo. Bawakan aset-aset itu kepadaku bersama dengan informasi tentang 5 kuil lainnya." Perintah Chen Fan. Dia kemudian menembakkan api emas ke tubuh Valet. "Jangan khawatir, kepala cantikmu akan mengkhianatiku. Kamu berada di bawah pengawasanku dimanapun kamu berada." "Ya, tuanku," jawab Valet dengan suara bergetar. Yukishirosa berdiri di samping Chen Fan dengan tenang dan patuh. Hatinya dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat. Seperti yang dia janjikan, dia telah menghancurkan kuil Susanoo sendirian. Begitu beritanya tersiar, namanya akan menimbulkan ketakutan di semua orang di Jepang. Kuil Susanoo sudah tidak ada lagi. Berita ini melanda bawah tanah Kyushu seperti badai. Dari Kyushu, penyakit ini menyebar ke seluruh Jepang dan menyebar ke seluruh Asia Timur seperti kebakaran hutan. Dunia budidaya di Jepang terkejut. Kuil Susanoo adalah salah satu dari 6 kuil yang tersisa di Jepang. Semua orang tahu bahwa itu adalah tempat tinggal Dewa Iblis kuat bernama Susanoo Nihon. Bahkan tanpa campur tangan Dewa Iblis, kuil tersebut merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan karena memiliki pengikut yang kuat seperti Chizuru Masahiro, Genkaza Takeda, dan Kitaniwakawa. Kitaniwakawa adalah salah satu dari 4 Grandmaster Kendo paling mematikan. Genkaza Takeda adalah seorang seniman bela diri kuat yang telah mencapai puncak keadaan transenden. Chizuru Masahiro adalah seorang Grand Onmyoji yang telah menyempurnakan seni mantra Dharma. Menambahkan Valet dari klan Ninja Fuji, kuil Susanoo duduk dengan nyaman di posisi kedua di antara 6 kuil, berada tepat di belakang kuil Agung Ise.
Kuil-kuil lainnya tidak bisa dibandingkan. Dunia budidaya di Jepang merasa sulit untuk bergulat dengan kematian 3 pejuang perkasa dan kehancuran total kuil Susanoo. Lebih buruk lagi, seluruh dunia bawah tanah Kyushu telah jatuh ke dalam kehancuran setelah ribuan anggotanya dibantai selama penyerangan di kuil Susanoo. Dunia kultivasi di Jepang dipenuhi rasa tidak percaya dan gembira. Sementara itu, dalam kendo judo di Tokyo, seorang lelaki tua yang mengenakan pakaian bela diri bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, menurutmu siapa yang menghancurkan kuil Susanoo? Lelaki tua itu duduk dengan kaki terlipat, dan dia meletakkan uchigatana ke samping di pangkuannya. Dia dikelilingi oleh murid-muridnya, banyak di antara mereka adalah pewaris kelompok keuangan dan putra para birokrat terkemuka. Anak-anak muda ini menundukkan kepala, hampir tidak berani bertatapan dengan Master Kendo, Kurokawa So. Dia adalah salah satu Kendo Grandmaster terkuat di Jepang. Dia dianggap yang terkuat kedua dari keempatnya, mengikuti Erika. Ia juga pendiri sekolah Kendo bernama Arus Damai yang terkenal karena ketidakpastiannya. Dia dipuji oleh Master Kendo lainnya karena kegigihannya dan tekadnya yang tak tergoyahkan. Suatu ketika saat terjadi perkelahian, seorang penonton tiba-tiba menembaknya dengan pistol. Sementara hidupnya tergantung pada seutas benang, dia tetap tenang dan bereaksi tepat pada waktunya untuk membelah peluru itu menjadi 2. Murid-muridnya saling memandang tanpa daya, tidak ada satupun dari mereka yang tahu apa yang telah terjadi. Jatuhnya kuil Susanoo terjadi terlalu cepat. Mereka yang melihat apa yang terjadi dengan mata kepala sendiri mungkin sudah gila atau mati. Masyarakat selama ini mengandalkan deskripsi yang tidak jelas untuk merekonstruksi pembantaian brutal tersebut. Namun, tidak ada seorang pun yang 100% yakin dengan apa yang telah terjadi. Apakah dia dari Sekte Hong? Seseorang menebak, Sekte Hong mendapat pukulan besar sejak Chen Beixuan membunuh 3 underbossnya. Itu bukan mereka, orang lain menyela. Lalu mungkinkah Departemen Kasus Khusus di Tiongkok? Jika Azure Dragon dan rekan-rekannya bekerja sama, mereka mungkin memiliki peluang untuk mencabut kuil Susanoo. Itu tidak mungkin. Kuil besar Ise seharusnya tidak berdiam diri dan membiarkan naga Azure membuat kekacauan di Jepang. Kurokawa So menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkinkah Dragon Hall dari Asia Tenggara? Atau Square Tower? Para murid mendaftar semua kandidat yang mungkin, tapi Kurokawa So menolak semuanya. Sekte Hong, Kerajaan Ilahi, dan Menara Persegi adalah kekuatan kuno yang sangat kuat yang telah hidup berdampingan dengan Jepang selama ratusan tahun. Tak ada alasan bagi mereka untuk tiba-tiba berperang melawan Jepang dengan membantai ratusan orang di kuil Susanoo. Ditambah lagi, harus ada semacam sinyal sebelum kekuatan kuat ini menyerang Jepang. Mereka terlalu besar untuk luput dari radar. Lalu siapa orangnya? Para murid bingung setelah gagal dalam semua upaya menebak. Kuil Susanoo memiliki Kendo Grandmaster, Grandmaster Transcendent, dan Grand Onmyoji, kekuatannya hampir setengah dari Sekte Hong. Sekte Hong adalah kelompok internasional yang mendominasi dunia bawah tanah global, namun mereka hanya memiliki 7 underboss. Ditambah lagi, kuil Susanoo juga memiliki kartu truf yang tidak dimiliki oleh Sekte Hong, Dewa Iblis Lord Susanoo. Dibutuhkan pasukan atau kekuatan gabungan dari kelompok-kelompok yang disebutkan di atas untuk menyingkirkan kuil Susanoo secara menyeluruh. Kalau bukan kelompok besar itu yang melakukannya, lalu siapa lagi yang melakukannya? Bahkan ketika Kurokawa So sedang berpikir keras, suara yang jelas dan musikal terdengar dari pintu. Itu adalah Chen Beixuan. Suara itu mengejutkan semua orang. Mereka melihat ke arah pembicara dan melihat seorang gadis mengenakan pakaian seni bela diri berwarna putih berjalan ke dalam ruangan sambil membawa pisau panjang di tangannya. Wajahnya dingin tapi cantik, dengan fitur jelas yang tampak seperti dipahat di wajah kerasnya. Saat dia berbicara, sikap merendahkan dan kualitas agung muncul di matanya, membuatnya tampak seperti raja kerajaan abad pertengahan. Begitu gadis itu masuk ke kamar, Kurokawa So bergegas berdiri dan berkata, Tuan Erika, apa yang membawamu ke sini? Gadis itu tampak seperti pahlawan wanita dalam film fantasi. Dia adalah Kendo Grandmaster terkuat di Jepang, Erika. Erika masuk ke ruang pertemuan dengan langkah lebar, beberapa orang lagi mengikuti di belakangnya. Kurokawa So melihat ke arah kelompok itu dan terkejut setelah dia mengenali pengunjung lainnya. Ito Imi, Tuan Kurome, dan Chiba Yoshiko. Ito Imi juga seorang Master Kendo, Lord Kurome adalah kepala pendeta kuil Kurome, Chiba Yoshiko adalah Grand Onmyoji dari keluarga Chiba.
Ada 5 orang lagi yang mengikuti kelompok itu, dan para prajurit serta Onmyoji ini memenuhi ruang pertemuan dengan cepat. Hampir setengah dari tuan di Jepang telah berkumpul. Kuil Kurome telah mengirim ketiga tuan mereka ke pertemuan ini. Tuan-tuan ini tersebar di seluruh Jepang, Hokkaido, Osaka, Tokyo, Kyushu, dan Shikoku, dan masih banyak lagi. Kurokawa So langsung tahu bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi setelah melihat semua pria dan wanita kuat ini tiba di judo miliknya. Tuan Erika, apakah Anda di sini untuk membahas cobaan berat di kuil Susanoo? Memang benar, Chen Beixuan secara terang-terangan telah menghina kita dengan semua pertumpahan darah di kuil Susanoo. Kita tidak bisa membiarkan dia melanjutkan jalan destruktif ini. Tuan Kurome berkata dengan dingin. Lord Kurome adalah seorang pria parubaya yang tampak sangat aneh dengan sepasang mata merah. Dia adalah tuan tingkat S dan memiliki seni murid yang luar biasa yang memungkinkan dia menembakkan sinar energi yang membara dari matanya. Rumor mengatakan bahwa Lord Kurome memiliki kekuatan yang tak terbayangkan karena dia sebenarnya adalah bentuk ilusi dari Dewa Iblis Kurome. Lord Kurome tampaknya yang paling ingin menyingkirkan Chen Fan di antara semua yang hadir. Kekacauan yang ditimbulkan oleh Chen Fan di kuil Susanoo telah membuat bingung Lord Kurome karena kuil Susanoo lebih unggul dari kuil Kurome dalam hampir segala hal. Setelah dia mengetahui bahwa Chen Fan sedang mengumpulkan informasi tentang kuil Jepang lainnya, dia langsung ketakutan. Kuil Kurome adalah yang paling dekat dengan Pulau Kyushu, tempat Chen Fan saat ini berada. Dia takut dia akan menjadi target Chen Fan berikutnya. Oleh karena itu, Lord Kurome telah mengirimkan pesan penting ke semua tuan di Jepang, mengumpulkan mereka untuk bergabung dengannya dan melawan Chen Fan. Apakah kamu mengatakan bahwa itu adalah Chen Beixuan? Kurokawa So menenangkan diri dan bertanya dengan kaget dan tidak percaya. Chen Fan mendapat banyak perhatian setelah dia membunuh banyak Grandmaster. Selama pertempuran terakhir, ketika dia berada di Tiongkok, dia melawan 5 Grandmaster dan membunuh 4 dari mereka, termasuk Theseus the Phantom. Sejak itu, ia menduduki peringkat ketiga orang paling mematikan di dunia oleh Chia dan dianggap sama mematikannya dengan tentara yang dilengkapi peralatan lengkap. Perlahan-lahan, konsensus mulai terbentuk bahwa Chen Fan akan segera mendominasi seluruh Asia Timur. Mengapa tuan yang begitu kuat datang ke Jepang dan menyebabkan keributan dan membunuh Tuan Susanoo? Chen Beixuan hanya tinggal setengah langkah lagi untuk mencapai keadaan abadi dan dia jelas-jelas mengincar Lord Susanoo. Lord Kurome berkata dengan wajah gelisah. Ito Imi dan yang lainnya mengangguk setuju. Hanya Dewa Iblis sekuat Lord Susanoo yang bisa menarik perhatian Chen Beixuan. Lord Susanoo hampir mencapai keadaan abadi dan dia juga memiliki asisten Chizuru Sensei dan Takeda Sensei, namun mereka masih belum bisa menandingi Chen Beixuan. Kurokawa So berkata tidak percaya. Tingkat pencapaian Chen Beixuan mendekati tingkat keabadian, jika tidak, dia tidak akan bisa menggunakan pukulan hipersonik. Mereka yang berhasil keluar dari kuil Susanoo hidup-hidup mengatakan bahwa Lord Susanoo terkena 9 pukulan hipersonik berturut-turut sebelum dia meninggal. Tuan Kurome berkata sambil tersenyum masam. Kata-katanya membuat takut semua orang ketika wajah mereka menjadi tegang karena khawatir. Mereka percaya bahwa Chen Fan hanya bisa menggunakan pukulan hipersonik 1 kali selama pertarungan. Namun, fakta bahwa dia telah menggunakannya 9 kali berarti dia dapat dengan mudah mengalahkan semua orang di ruangan ini bahkan jika mereka mengeroyoknya. Dari semua prajurit di ruang pertemuan, hanya Erika yang mungkin memiliki kesempatan melawan pukulan hipersonik Chen Fan. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Jika Chen Beixuan benar-benar kuat, dia bisa dengan mudah mengalahkan kita bahkan jika kita bergabung. Kurokawa So berkata dengan alis berkerut. Dia telah menyembunyikan apa yang sebenarnya ingin dia katakan dan membiarkan orang lain merenungkannya. Bahkan jika mereka berhasil menjatuhkan Chen Fan dengan menggabungkan kekuatan, serangan putus asa Chen Fan akan membunuh setidaknya 5 atau 6 dari mereka. Siapa yang mau macam-macam dengan pria mematikan seperti Lord Susanoo yang sudah mati? Tidak seorang pun. Namun, sebagai tuan yang terkenal di Tiongkok, mereka juga tidak bisa membiarkan Chen Fan melakukan apapun yang dia inginkan di Jepang. Apa yang dikatakan Kuil Agung Ise mengenai hal ini? Jika mereka memutuskan untuk tidak ikut campur, kita mungkin harus mengajukan petisi kepada pemerintah untuk mengerahkan pasukan bela diri Jepang. Semua orang kaget setelah mendengar kata-kata itu. Pasukan bela diri adalah satu-satunya unit milisi di Jepang. Meskipun ukurannya kecil,
mereka dilengkapi dengan senjata modern. Karena alasan sejarah, pasukan bela diri sebagian besar digunakan sebagai barang pameran. Mobilisasinya akan mengundang kemarahan dan kecaman dari negara lain seperti Tiongkok. Namun, tanpa menggunakan kekuatan pertahanan diri, tidak ada seorang pun di Jepang yang dapat menghadapi Chen Beixuan. Betapapun kuatnya Erika, dia berada di peringkat terbawah Dark Roll dan tidak akan berguna melawan Chen Fan. Kurokawa-san, kami datang untuk meminta bantuan Tuan Takemiya. Kami berharap dia dapat membantu kami membunuh Chen Beixuan dan mengembalikan kehormatan dan martabat komunitas seni bela diri Jepang. Erika maju selangkah dan membungkuk pada Kurokawa So. Apa, kamu mau Sansei, usianya hampir 100 tahun. Kurokawa So terkejut dengan permintaan itu. Dia kemudian melihat Lord Kurome dan Itoimi juga bangkit dan membungkuk ke arahnya. Kurokawa So tahu bahwa dia tidak akan bisa menolak permintaan ini. Dia merenung sejenak dan kemudian setuju bahwa itu mungkin pilihan terbaik yang mereka miliki. Kepala akan pusing jika Sansei-nya tidak melakukan intervensi sekarang. Baiklah kalau begitu. Kurokawa So duduk perlahan dan mengangguk. Persetujuannya membuat wajah semua orang bersinar dengan sukacita. Takemiya Hiro, pedang sage adalah legenda di Jepang saat ini.